Halo, selamat datang di channel Luke Hazelnut. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing resep Haryo Mugen. Sebelum saya mulai seduh, saya akan menjelaskan konsep dasar resep saya ini. Jadi sebenarnya Haryo Mugen ini dia didesain sebagai dripper yang mengkombinasikan antara proses imersi dan juga proses perkolasi. Tetapi sebenarnya proses seduh dengan menggunakan Haryo Mugen ini yang lebih dominan itu adalah proses imersinya. Sedangkan pada proses perkolasinya itu dia lebih dominan di fase proses adveksinya saja. Sedangkan pada proses difusinya itu dia mirip seperti pada proses imersi. Karena pada Haryo Mugen ini sudah tidak lagi dipaparkan dengan air yang masih segar. Jadinya nanti proses difusinya semakin lama dia nanti akan semakin melambat. Nah, kalau kita paham hal ini, maka kita paham untuk ekstraksi dengan menggunakan Haryo Mugen ini, artinya kita memerlukan waktu yang panjang dan juga suhu yang tinggi. Karena yang lebih dominan itu adalah proses imersinya. Dan untuk total brewing time yang saya incar, agar Haryo Mugen ini dia bisa mengeluarkan potensi yang maksimalnya, itu proses brewing time-nya itu saya incar dia di atas 8 menit. Atau pada beberapa kopi, tergantung dari densitasnya masing-masing, itu saya incar supaya kadang-kadang bahkan bisa sampai di atas 10 menit. Tetapi cara untuk meningkatkan total brewing time-nya itu, saya tidak mau dengan cara menghaluskan gilingannya, ukuran grind size-nya. Karena kalau misalkan grind size yang halus, itu seringkali bitterness-nya itu muncul. Yang saya incer ini adalah rasa yang intensitasnya dia pas, rasa fruity-nya itu juga buahnya ripe, dan rasanya itu pas lah. Gitu. Oke, sekarang kita langsung aja. Saya akan sharing resepnya seperti ini. Untuk mencapai brewing time total di atas 8 menit atau bahkan kadang-kadang di atas 10 menit, di Haryo Mugen ini penting untuk pemasangan paper filter yang benar. Karena dari desain ribnya sendiri, ini memang Haryo Mugen itu dia didesain supaya selambat mungkin. Boleh dibilang dia nggak ada rib, ini cuman ada rongga-rongga udara supaya tidak vakum 100% agar airnya tetap bisa turun. Dan ini kita penting untuk pasang paper filternya yang benar. Nah, kalau kita lihat pemasangan paper filter kita yang benar ini, maka nanti airnya turunnya dia akan lambat. Kopi yang saya gunakan di 12 gram. Kalau di Comandante Tiger Shark itu di 24 klik. Dan kalau di Comandante C40 Nitro Blade saya gunakan di 27 klik. Ini saya ratakan dulu. Dan saya akan berikan lubang. Jadi untuk memperpanjang brewing time, yang pertama adalah pemasangan paper filter yang benar. Dan yang kedua yang saya akan lakukan itu adalah kita lakukan proses blooming terlebih dahulu. Dan suhu air yang saya gunakan itu adalah suhu air mendidih. Tetapi saya nggak mau 100 derajat, karena nanti kalau 100 derajat di mulut kettle-nya itu dia nanti uap airnya akan berantakan. Jadi saya nggak mau nanti kita kena panas. Jadi saya cukup di 99 derajat saja, atau yang dimaksudkan itu adalah air mendidih. Nah, untuk memperpanjang brewing time-nya ini saya akan lakukan blooming, tetapi blooming-nya ini saya tidak targetkan totalnya jumlahnya berapa gram.
Yang saya targetkan itu adalah kita blooming sesedikit mungkin, tetapi serbuk kopinya itu basah semua. Supaya kalau misalkan nanti serbuk kopinya sudah basah, waktu kita lakukan proses brewingnya, itu dia proses difusinya itu dia terjadi secara langsung, nggak proses pembasahan serbuknya dulu. Dan juga dengan kita melakukan blooming, itu nanti total brewing time-nya itu yang kita inginkan yaitu lebih dari 8 menit atau bahkan lebih dari 10 menit tergantung densitas kopinya, itu bisa tercapai. Oke, sekarang kita akan blooming. Yang penting dia basah, dan saya buat lubang di tengah itu supaya bagian dasar itu airnya dia bisa langsung masuk. Dan ini kita tunggu selama 30 detik. Kita panaskan lagi ya airnya supaya kita pastikan waktu proses brewingnya itu di suhu yang optimal. Oke, tadi kopinya 12 gram dan ini air kita tuang sampai di 200. Tuangnya perlahan saja. Dan saya tidak akan melakukan intervensi apapun. Jadi memang untuk resep ini saya optimalkan di proses imersinya saja. Oke, sudah selesai ya. Kita selesai di 8 menit 30 detik. Dan karena ini proses seduhnya sudah lama, maka nanti suhu optimal untuk kita minumnya ini sudah pas. Jadi resep ini memang diperuntukkan untuk kopi light roast ya, yang memang di roasting untuk filter. Silakan dicoba. Saya yakin nanti rasanya itu pasti enak banget. Dan pasti beda deh sama resep Hario Mugen yang teman-teman pernah coba. Kalau menurut saya, misalkan brewing time-nya dia nggak di atas 8 menit dan suhunya itu nggak optimal, menurut saya itu rasanya masih kurang. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.